Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Perkenalkan, saya Abdul Alim Nujuluddin dari kelompok 1 kelas Pendidikan Karakter Building Pancasila. Di sini saya akan mempresentasikan hasil proyek dari kelompok saya, yaitu dengan judul Meningkatkan Kualitas Pendidikan di Indonesia dengan menanamkan nilai-nilai Pancasila. Latar belakang dari proyek ini adalah ketimpangan kualitas pendidikan di Indonesia, terutama di daerah tertinggal. Pendidikan kita ini masih terlalu fokus pada aspek-aspek kognitif, sementara nilai-nilai karakter seperti gotong royong dan tanggung jawab belum banyak disentuh. Padahal nilai-nilai Pancasila sangat relevan untuk membentuk generasi yang tidak hanya cerdas, tetapi juga mempunyai akhlak yang baik. Dari latar belakang tersebut, kami merumuskan 3 pertanyaan utama, yaitu yang pertama, bagaimana cara mengintegrasikan nilai Pancasila dalam kurikulum? Kedua, apa saja tantangan dalam penerapannya? Dan yang ketiga, bagaimana pendidikan berbasis nilai Pancasila bisa membentuk generasi muda yang bertanggung jawab serta bersosial. Untuk hasil temuan di lapangan yang kami temukan, kami melakukan observasi dan wawancara di SDN 02 Parigi Padalarang. Hasilnya yaitu kami menemukan bahwa meskipun ada upaya dari guru dan kepala sekolah untuk menerapkan pendidikan berkarakter, pemahaman siswa terhadap nilai-nilai Pancasila masih belum merata. Grafik ini menunjukkan bahwa sebagian besar siswa berada pada tingkat pemahaman yang sedang dalam memahami Pancasila itu sendiri. Solusi yang ditawarkan untuk menjawab tantangan tersebut, kami menawarkan beberapa solusi, yaitu pertama, mengembangkan kegiatan ekstrakurikuler yang menanamkan nilai gotong royong dan tanggung jawab. Lalu yang kedua, melibatkan orang tua dalam proses pembentukan karakter. Dan yang ketiga, memberikan pelatihan kepada guru agar nilai-nilai Pancasila bisa diintegrasikan dalam pembelajaran sehari-hari. Untuk yang nomor 2 ini, melibatkan orang tua dalam proses pembentukan karakter, itu menurut saya sangat penting untuk dilakukan, karena dari hasil wawancara saya sebelumnya bersama perwakilan dari guru pengajar, yaitu bahwa beliau mengakui peran orang tua itu sangat penting dalam mendidik nilai-nilai Pancasila di rumah, karena mereka di sekolah hanya menghabiskan waktu beberapa jam. Lebih banyaknya itu anak-anak menghabiskan waktunya di rumah, dan itu sangat penting untuk mereka mendapatkan pendidikan atau nilai-nilai Pancasila dari lingkungan rumahnya, terutama dari kedua orang tuanya. Melalui proyek ini, kami atau khususnya saya belajar banyak hal. Saya menjadi lebih kritis dalam melihat masalah pendidikan, lebih sadar akan pentingnya kontribusi kecil dalam perubahan sosial, dan lebih memahami bahwa pendidikan karakter adalah bagian dari pembangunan berkelanjutan. Ini juga memperkuat kerjasama tim dan kemampuan komunikasi kami. Untuk lebih lanjutnya lagi, saya menyadari bahwa di daerah-daerah pinggiran perkotaan atau yang jauh dari perkotaan, nilai-nilai Pancasila ini, khususnya dalam toleransi, masih banyak hal yang harus diperbaiki lagi ya. Karena kembali lagi, dari hasil wawancara video saya yang dilakukan bersama salah satu perwakilan guru di SDN 02 Parigi Padalarang, itu beliau menceritakan ada anak muridnya yang melakukan perundungan kepada murid lain karena berbeda kepercayaan. Walaupun itu dilakukan oleh anak-anak di tingkat sekolah dasar, itu merupakan satu hal yang penting untuk diberikan pemahaman lebih lanjut bahwa kita ini hidup bernegara, hidup bersosial, tidak selalu dengan orang-orang yang satu kepercayaan. Bahkan kedepannya kita tidak selalu bertemu dengan orang-orang yang satu pemahaman dengan kita. Maka dari itu harus dari awal, sejak dini, mereka diajarkan nilai-nilai Pancasila bahwa berbeda-beda itu tidak apa-apa. Berbeda-beda itu adalah kita sebagai masyarakat Indonesia.
Sebagai penutup, saya percaya bahwa pendidikan karakter berbasis Pancasila adalah fondasi penting untuk membentuk masyarakat yang adil dan inklusif. Kami berharap proyek ini bisa menjadi inspirasi bagi sekolah lain untuk menerapkan nilai-nilai Pancasila serta menyeluruh dan berkelanjutan. Lalu juga ada pesan dari perwakilan guru yang saya wawancara itu. Kendala yang selalu dihadapinya itu bahwa di Indonesia ini setiap pergantian kepemimpinan hampir rata-rata pasti akan berubah modul pembelajarannya. Kita tahu semua ada kurikulum berganti begitu cepat dari waktu ke waktu, tidak dilanjutkan secara bertahap. Ide-ide dari kurikulum yang sudah dibuat rata-rata hampir setiap beberapa tahun sekali atau setiap pergantinya kepemimpinan atau Kementerian Pendidikan kita, kurikulum selalu berubah. Itulah yang merupakan suatu masukan dari tenaga pendidik kita, yaitu bahwa kurikulum sebaiknya jangan terlalu cepat berubah dan dibuat untuk sistem yang berkelanjutan. Dan juga untuk fasilitas pengajaran mohon lagi diperhatikan untuk sekolah-sekolah di daerah-daerah atau desa-desa terpencil yang jauh dari perkotaan, karena mereka juga membutuhkan pendidikan yang layak. Terima kasih sekali lagi. Saya Abdul Alim Nujuluddin